Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Lailatul Rosidah NIM 19190034 serta rekan saya Buana Elok Pratama NIM 19190027. Di sini kami akan menerangkan mengenai kerangka dasar kurikulum 2013 revisi. Adapun terkait kerangka kurikulum 2013 revisi itu sendiri meliputi hakikat, landasan, prinsip, serta struktur kurikulum. Untuk yang pertama yaitu tentang hakikat kurikulum 2013 revisi. Jadi, kurikulum 2013 itu adalah sebuah kurikulum yang dalam penerapannya itu bertujuan untuk menyeimbangkan soft skill serta hard skill yang meliputi aspek sikap, keterampilan, serta pengetahuan. Nah, terkait mengapa diadakannya kurikulum 2013 revisi ini adalah karena adanya pemahaman terkait perencanaan pembelajaran, terkait pelaksanaan serta penilaian oleh guru. Nah, dengan pemahaman tersebut diharapkan guru itu bisa menciptakan suasana pembelajaran yang lebih efektif, lebih aktif, serta merencanakan pembelajaran itu lebih matang lagi, agar selama proses pembelajaran itu dapat berjalan secara struktur, secara lancar, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan dengan adanya proses pembelajaran yang baik itu pula, maka nanti output yang dihasilkan juga pasti terencana dan juga lebih baik pula, serta evaluasi dan penilaiannya akan lebih mudah dilakukan karena proses pembelajaran serta perencanaan pembelajaran tersebut lebih terstruktur selama menjalaninya. Kemudian, aspek kedua yaitu mengenai landasan kurikulum 2013 revisi yang akan diterangkan oleh rekan saya Buana Elok Pratama. Selanjutnya terkait tentang struktur kurikulum 2013 revisi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu landasan kurikulum 2013 revisi, yang mana terdapat 5 landasan. Yang pertama landasan filosofis, yang kedua sosiologis, yang ketiga psikopedagogis, yang keempat teoritis, dan yang terakhir adalah landasan yuridis. Landasan yang pertama adalah landasan filosofis. Pengembangan kurikulum memiliki landasan filosofis yang mana akan berhubungan erat dengan penentuan kualitas peserta didik yang akan dicapai. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kurikulum seperti sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, dan hubungan peserta didik dengan masyarakat, serta dengan lingkungan sekitarnya. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum 2013 merupakan dasar untuk mencapai tujuan nasional pendidikan Indonesia dengan mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Dengan demikian, diharapkan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian, kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan 4 filosofi. Yang pertama yaitu pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa yang akan datang. Maksud dari filosofi yang pertama ini yaitu Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Kurikulum dikembangkan berdasarkan kekayaan ragam budaya tersebut sehingga peserta didik diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini dan membangun dasar bagi kehidupan bangsa di masa depan dengan lebih baik. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang memiliki kepedulian untuk membangun generasi muda karena merekalah yang kelak menjadi penerus bangsa. Kurikulum 2013 memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengasah potensi yang dimiliki serta menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan masa kini maupun masa mendatang. Dengan demikian, kurikulum 2013 mempersiapkan pewaris budaya dan bangsa yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan-tantangan di masa kini maupun di masa yang akan datang. Untuk yang kedua yaitu peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Maksud dari filosofi ini adalah menurut pandangan filosofi,
Prestasi bangsa di berbagai bidang di masa lampau harus diketahui oleh peserta didik. Hal ini memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga bisa memberikan prestasi bahkan lebih baik dari masa lampau, atau bisa mengembangkan prestasi sehingga lebih baik dari masa yang lalu. Untuk landasan filosofi yang ketiga, yaitu pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Dan untuk yang keempat, yaitu pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik, atau experimentalism and social reconstructivism. Untuk landasan yang kedua, yaitu landasan sosiologis. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Pada masa kini telah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, sehingga tantangan-tantangan baru terus muncul dari berbagai bidang, salah satunya bidang pendidikan. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka perlu melakukan pengembangan kurikulum dalam suatu pendidikan sehingga pendidikan mampu memberikan kontribusi yang optimal kepada masyarakat. Untuk landasan yang ketiga, yaitu landasan psikopedagogis. Kurikulum memiliki kedudukan sebagai sarana untuk mendewasakan peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologis dan mendapatkan perlakuan pedagogis sesuai dengan lingkungan yang ditempati dan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, implementasi pendidikan di segala jenjang yang pada awal mula menekankan pada pengetahuan perlu dikembangkan kembali menjadi kurikulum yang menekankan pada proses pembangunan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik melalui berbagai pendekatan yang mencerdaskan dan mendidik. Untuk landasan yang keempat adalah landasan teoritis. Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar atau standard-based education dan teori kurikulum berbasis kompetensi atau competency-based curriculum. Maksud dari standard-based education merupakan pendidikan berdasarkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang terdiri dari standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Sedangkan untuk kompetensi-based curriculum atau teori kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak. Untuk landasan yang terakhir, yaitu landasan yuridis. Terdapat 5 landasan yuridis yang melandasi dan mendasari terbentuknya kurikulum 2013 revisi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu prinsip kurikulum 2013 revisi.
berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, terdapat 14 prinsip pembelajaran yang digunakan pada kurikulum 2013 revisi. Yaitu yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Artinya siswa memiliki kesempatan untuk melakukan eksplorasi dan menggali pengetahuan. Guru memberi peluang kepada peserta didik agar mereka mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan sumber-sumber materi yang telah diberikan oleh guru sebelumnya. Yang kedua yaitu dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Kemudian yang ketiga yaitu dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan pendekatan ilmiah. Yang keempat yaitu dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Maksudnya yaitu pembelajaran berbasis konten hanya menuntut siswa untuk memahami dari guru, sedangkan pembelajaran berbasis kompetensi menuntut siswa agar mencapai kompetensi yang ditentukan yang terdiri atas 3 kompetensi yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk prinsip yang kelima yaitu dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu, yang mana pembelajaran terpadu tersebut memadukan dan menghubungkan 3 kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan pada pembelajaran parsial hanya menjalankan 3 kompetensi secara terpisah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan dilaksanakan secara terpisah dan tidak terikat satu sama lain. Kemudian prinsip yang keenam yaitu dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya bersifat multidimensi. Untuk yang ketujuh yaitu dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Maksud dari pembelajaran verbalisme yaitu pembelajaran yang hanya sekedar memahami dan tanpa mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari. Dalam kurikulum 2013, peserta didik harus mampu menerapkan apa yang dipelajarinya untuk memecahkan persoalan yang dihadapi sesuai dengan lingkungan dan kehidupan sehari-harinya. Kemudian untuk prinsip yang ke-8 yaitu peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal hard skill dan keterampilan mental atau soft skill. Kemudian yang ke-9 yaitu pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Maksudnya guru harus mengajarkan kebiasaan yang nantinya diterapkan sepanjang hayat oleh siswa seperti budaya membaca, budaya salam sapa, budaya sopan santun, budaya bersih, dan pemanfaatan teknologi. Kemudian dalam ruang lingkup yang lebih luas, peserta didik perlu mengembangkan kecerdasan berpikir, yakni berpikir kritis. Kemudian untuk prinsip yang ke-10 yaitu pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai yang memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas sesuai dengan 3 semboyan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, yang artinya guru di depan menjadi contoh, guru di tengah menjadi teman belajar, dan ketika di belakang guru selalu mendorong, memberi semangat, mengembangkan dalam rangka mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk prinsip yang ke-11 yaitu pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Artinya pembelajaran tidak hanya sebatas dilakukan di kelas saja, melainkan pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Guru juga harus menyusun beberapa tugas struktur yang dapat dikerjakan di rumah, bahkan dapat melibatkan lingkungan masyarakat. Kemudian tugas yang diberikan dapat berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Kemudian untuk prinsip yang ke-12 yaitu pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru dan siapa saja adalah peserta didik dan di mana saja adalah kelas. Maksudnya adalah pembelajaran dengan sistem ceramah atau satu arah tidak lagi diterapkan dalam kurikulum ini. Kurikulum 2013 menerapkan pembelajaran dengan sistem komunikasi multi arah, sehingga sumber informasi tidak hanya berasal dari guru.
Sesama peserta didik pun dapat saling memberikan informasi sehingga memberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mendengarkan pendapat orang lain dengan baik. Dengan demikian akan terbangun suasana kelas yang aktif dan kreatif, sehingga hal ini bisa terjadi tidak hanya di kelas, yang artinya itu di sekolah saja, melainkan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Kemudian untuk prinsip yang ke-13 yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Semakin majunya teknologi mendorong guru untuk lebih kreatif dan cepat tanggap dalam memanfaatkan teknologi. Adanya teknologi dapat membantu guru untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Misalnya penguasaan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, membuat bahan ajar, PowerPoint, dan memanfaatkan teknologi yang lain. Kemudian untuk prinsip yang terakhir, yaitu yang ke-14 adalah pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Yang artinya, guru harus mengajarkan dan mengembangkan sikap menghargai sesama peserta didik. Hal ini dikarenakan setiap peserta didik berasal dari latar belakang yang berbeda, baik itu agama, ras, dan budayanya. Dengan demikian, peserta didik akan tumbuh menjadi manusia berbangsa yang memiliki rasa nasionalisme. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai struktur kurikulum 2013 revisi. Adapun struktur kurikulum sendiri adalah suatu gambaran mengenai prinsip kurikulum yang menjelaskan tentang posisi siswa dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu jenjang pendidikan. Bisa dikatakan struktur kurikulum ini sebagai konsep atau tatanan awal dari kurikulum yang akan diterapkan selama proses pembelajaran berlangsung selama beberapa semester ke depan. Kemudian struktur kurikulum 2013 revisi terdiri dari kompetensi inti, yaitu dalam kompetensi inti ini mencakup tentang pencapaian standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap kelas maupun program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Jadi ini itu terkait target yang harus dicapai siswa selama 1 semester ataupun 1 tahun dalam memahami pembelajaran yang akan diterapkan kemudian. Adapun struktur kurikulum yang pertama yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap kelas ataupun program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Jadi ini tuh bisa dikatakan sebagai target atau indikator semacam pencapaian yang harus dimiliki oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung, baik selama 1 tahun maupun 1 semester. Kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini berhubungan dengan kompetensi inti, karena kompetensi dasar adalah tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar atau mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Kemudian yang ketiga yaitu tentang muatan pembelajaran. Muatan pembelajaran biasanya dalam satu kurikulum itu dibagi menjadi muatan nasional, kewilayahan, dan peminatan. Dan dalam setiap muatan tersebut akan ada beberapa mata pelajaran yang sesuai dengan tingkatan dari pengelompokan tersebut. Misal, di tingkat jenjang SMA, itu muatan nasionalnya berupa pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, serta sejarah Indonesia dan PPKN. Nah, untuk muatan nasional, kewilayahan dan peminatan ini tidak semua jenjang pendidikan itu sama, jadi disesuaikan dengan jenjang dan sekolah masing-masing. Kemudian yang keempat yaitu mata pelajaran. Berdasarkan kompetensi inti, disusunlah mata pelajaran dengan alokasi waktu yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Mata pelajaran inilah yang akan dikelompokkan dalam setiap jenis muatan pembelajaran. Nah, mata pelajaran ini merupakan
isi dari muatan pembelajaran itu sendiri. Jadi muatan pembelajaran itu bisa dikatakan sebagai garis besar, pembagian dalam bentuk besar. Kemudian mata pelajaran ini termasuk pemecahan lagi dari muatan pembelajaran tersebut. Kemudian yang kelima yaitu beban belajar. Beban belajar adalah jumlah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pada setiap pembelajaran. Jadi beban belajar ini terkait tentang jumlah mata pelajaran yang harus diampu atau diambil oleh siswa selama proses pembelajaran, baik dengan target 1 minggu, 1 semester, maupun 1 tahun. Karena setiap jenjang pendidikan itu mempunyai target masing-masing dengan terkait jumlah beban belajar yang harus ditempuh oleh siswa peserta didik tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu tentang evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini terkait tentang penilaian. Dan aspek yang terakhir, struktur yang terakhir yaitu tentang evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini adalah termasuk penilaian mengenai proses pembelajaran yang sudah berlangsung, serta dalam evaluasi pembelajaran ini akan ditemukan kendala-kendala yang dialami selama proses pembelajaran serta solusinya. Jadi dengan adanya evaluasi pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan tujuan kurikulum ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.